banyak ya, bukan sekedar punya skill bisa nyukur, punya modal habis itu buka sendiri, tapi ternyata setelah di jalan itu zong ya. Bertemu lagi dengan Mas Ijang yang dulu katanya punya barbershop ya Mas Ijang. Iya, tapi dungkar dungkar karena digusur Mas Ijang. digusur. Coba ceritakan kenapa kok sampai digusur Mas Ijang. Awalnya kan perjanjiannya ngontraknya Mas. Oh, ngontrak. Terus Kontraknya setahun sekali bayar. Setahun langsung dibayar Ya, tapi nggak bisa memperpanjang. iya Mas. Kenapa nggak diperpendek aja? Jadinya digusur dungkar. Padahal udah berapa lama itu barbernya Mas Ijang? 2 tahun lebih lah Mas. 2 3 tahun tahun lebih. lah. Itu kesalahannya gara-gara apa Mas Ijang? Ya kesalahan kurang jam terbang, kurang PR-nya masih banyak, cuman Nggak dikerjakan PR-nya. kayak gitu lah Mas. Ya nggak, coba ceritakan sedikit pengalamannya Mas Ijang waktu Mas Ijang tuh buka barber sendiri, terus kenapa sampai nggak bisa ngelanjutin, terus akhirnya digusur sama peradaban. Awalnya kan seolah-olah zona nyaman ya Mas. Iya, Ajek iya, dalam segi skill. iya. Monoton berarti. Iya, benar Mas. Terus Kayak bertahan tok lah ya Mas. Bertahan aja di situ. Apapun itu stuck Mas. maksudnya kayak nggak ada perkembangan, Iya, stuck, nggak ada. diem Stuck. di situ aja kayak gitu. Ya, Padahal barber udah berjalan dua setengah ya, iya. tapi nggak ada perkembangan dan Udah stuck. stuck. Akhirnya Mas Ijang memutuskan Ya, untuk belajar berhenti. lagi. Oh, masa pengalamannya cuma kayak gitu doang, nggak ada pengalaman yang gimana kayak gitu nggak? Awalnya sih Awalnya coba-coba. semangat Oh, Mas. semangat banget. Buat tuh konsisten. 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 Lah ya baru punya usaha sendiri sih Mas. Iya. Kan lagi senang-senangnya lah. Iya. Berarti buka terus. Buka terus. Nggak pernah libur? Nggak pernah. Lagi senang-senangnya lah. Kan mungkin Buka berarti buka jam berapa? jam 10-an Mas. Jam 10 sampai jam 8. 10 sampai 8. Nah, kayak gitu Mas. Seiring berjalannya waktu kan itu di desa saya yang sebelahan sama aku, mulai sama aku banyak yang kayak gitulah, belum kerja lah, apalah di sini gelandungan apa ya gue. Jadinya kayak buat tempat nongkrong ya. Iya Mas. Juga yang cukur kan senajan udah langganan, lihat cukuran Terlalu ramai, terlalu risih mungkin ya, karena buat nongkrong kayak gitu ya. Itu yang menjadikan Mas Ijang itu lama-lama nyerah karena kayaknya dipikir-pikir tempatnya stuck dan kayaknya cuman buat markas kayak gitu ya. Iya Mas. Iya. Berarti kuncinya kalau buka barber itu kalau bisa jangan buat nongkrong ya. Iya Mas. Terus konsisten waktu, terus konsisten waktu, lagi semangatnya lah itu Mas. Ya ada banyak temen yang ke situ nongkrong ngajakin main terus gitu. Kayak aku kan akhirnya terlena, terbawa suasana ya, sama arusnya teman-teman. Iya Mas. Awalnya kayak gitu. Terus dan pada akhirnya tiba waktunya memperpanjang kontrak. Lah apa ya, uangnya habis buat main sana kemari. Iya. Main cewek. Ya main selayaknya bocah lah Mas. Layaknya laki-laki ya. Iya. Tapi dari situ Mas Ijang berarti dapat pelajaran paling berharga. Itu apa menurut Mas Ijang pelajaran? Ya penyesalan banget lah Mas. Penyesalan. Awal-awalnya kan
mungkin orang-orang pada penasaran. Iya. Awal-awal langsung rame mas, langsung rame mungkin. Padahal sehari waktu itu udah tembus berapa kepala perharinya? 10-nya lebih terus mas. 10-nya lebih terus. Padahal Tapi seiring berjalannya waktu kayak gitu mas, malah oh malah turun. Nggak ada perkembangan. Iya, bukannya perkembangan malah menurun terus. Berarti itu dikarenakan mungkin Mas Ijang lama kelamaan males gitu apa? Iya kayak Terus gitu, Mas. akhirnya konsistennya ya Hilang. hilang. Buat tutup. Iya, akhirnya ke bawah temen jadi sering ngobrol-ngobrol, sering kesana kemari nggak jelas. Akhirnya jadi Nggak tempat fokus. markas ya. Nggak fokus banget. Nyukur nggak fokus apa nggak fokus mas. Itu salah satu penyebab barbernya Mas Ijang bangkrut atau dungkar atau gulung tikar gitu ya. Kenapa nggak digelar lagi tikarnya bang Mas Ijang? Udah nggak yakin mas. Oh, udah nggak yakin. Soalnya jam terbang apapun itu kurang saya mas. Berarti sekarang udah nggak bisa terbang. Berarti sekarang Mas Ijang ngikut orang gimana apa gimana? Ikut orang dulu mas. Hitung-hitung belajar dulu ya. Hitung-hitung belajar dulu mas. Berarti pesan buat teman-teman yang di luar sana kalau mau buka barber itu persiapan seperti apa sih yang harus dilakukan? Banyak lah mas PR-nya. Intinya mental dulu ya. Mental dulu nomor satu, niat, mental. Pokoknya harus banget lah. Ya, harus benar-benar fokus, mateng niat, lah, mateng. Dipikir benar-benar jangan asal cuman kayak punya modal habis itu buka tapi dia nggak bisa bertahan ya. Nggak bisa ngembangin, nggak bisa apa ini itu. Padahal kan bukan sekedar skill nyukur doang. Iya. Skill perkembangan usaha perbankan ya. Iya. Berarti emang di situ tuh PR-nya banyak ya. Bukan sekedar punya skill bisa nyukur, punya modal habis itu buka sendiri tapi ternyata setelah dijalani itu zong ya. Iya, karena di situ PR-nya itu terlalu banyak dan orang itu tuh apa ya istilahnya ya belum siap mental dan lain-lain ya. Iya mas. Ternyata buka barber itu nggak sekedar punya uang, skill nyukur terus jalan, bukan seperti itu doang ya Mas. PR-nya banyak mas. Ya saya belajar dari pengalaman lah mas. Iya. Pengalaman sebagai guru lah ya mas. Iya betul. Nah, ya. Jadi guru agama apa guru apa? Iya berarti Mas Ijang punya guru pengalaman. Iya mas. Manggilnya Pak apa Bu? Pak pengalaman. Kayak gitulah mas. Ya. Ya udah mikirnya lah, udah 2 minggu nggak bisa tidur, nggak bisa makan, kepikiran terus mas. Iya. Kepikiran mau dilanjut atau enggak. Bimbang mas. Bimbang. Dalam sisi lain udah udah buka udah lama banget. Iya. Di sisi lain nggak ada perkembangan, menurun terus mas. Malah menurun ya. Tapi penyebabnya Mas Ijang tahu ya? Tahu mas, gejalanya tahu. Tapi kenapa nggak bisa istilahnya kan penyakitnya udah ketahuan tuh, kenapa nggak disembuhin gitu loh? Kenapa nggak dibawa dokter aja? Soalnya aku mikirnya kayak mas, udah nggak bisa lah. Udah. Soalnya rasa nggak enak sama temennya lebih gede ya. Iya. Nanti di situ ada timbul dijauhin teman. Iya. Belum ibaratnya ya belum siap lah mas. Belum siap untuk di zona itu ya. Iya. Tapi kedepannya nanti niat buka lagi. Ya, insya Allah mas. Insya Allah kalau udah siap. Ya udah siap. Berarti sekarang lagi belajar sama Pak pengalaman ya. Kenapa nggak Bu pengalaman aja sih yang biar enak dilihat, kalau bukan enak dilihat daripada Pak. Ada itunya ya mas. Pak lah mas. Iya, biar saya takut semending. Betul. Berarti intinya buka barbershop itu nggak sekedar punya uang dan bisa nyukur ya. Tapi di situ PR-nya ternyata masih banyak banget. Dan PR itu nanti kita bahas di video selanjutnya atau season 2. Oke, berarti cukup sekian aja ya Mas Ijang. Terima kasih udah berbagi pengalaman
pengalaman cukuran yang dungkar atau bangkrut ya. Iya 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 iya. Ya buat teman-teman ya pesannya kayak gitu lah. Intinya kalau mau buka barber itu harus dipikirin matang-matang, harus siap antara jiwa dan raga, mental, dan siap segala-galanya. Karena barber itu nggak sekedar cukur, tapi di situ bisnis juga istilahnya kayak gitu. Jadi harus konsisten, harus siap kehilangan teman, harus istilahnya berjuang sampai akhir hayat. sampai titik darah penghabisan, kayak gitulah ya. Sampai benar-benar berkembang, ramai, dan akhirnya buka cabang dan lain-lain terus ya. Cuman emang PR-nya banyak banget, dan itu belajar harus dari pengalaman ya, pengalaman diri sendiri ya. Tapi ya apa salahnya tetap dicoba, dan kita belajar dari pengalaman orang lain juga bisa lah ya. Yang penting di situ memang udah niat, sungguh-sungguh, langsung gas kayak gitulah ya. Ya udahlah, cukup sekian kita baca